Hai hai hai, kita jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-6. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan penjelajahan kita tentang sistem koordinat. Masih bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu koordinat kartesius, bagaimana posisi titik dan garis pada koordinat kartesius, maka kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambarkan bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Contoh, gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian, hubungkan titik-titik tersebut sesuai dengan urutannya. Tentukan bangun datar apakah yang terbentuk. Misal, ada titik A dengan koordinat 2,2, B koordinat 6,2, dan C koordinatnya 4,6. Mari kita gambar dalam koordinat kartesius. A 2,2, B 6,2, C 4,6. Kalian sudah mempelajari bahwa kalau titik A 2,2 artinya titik A mempunyai jarak 2 satuan dari sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Sedangkan titik B 6,2 artinya mempunyai jarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan titik C 4,6 merupakan titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Berikutnya kita tarik garis dari A ke B, B ke C, dan C ke A. Sehingga terbentuklah sebuah segitiga ABC. Bagaimana dengan contoh yang kedua ini? Diketahui titik P dengan koordinat negatif 5,0, Q 3,0, R 1,3, dan S negatif 3,3. Mari kita gambar dalam koordinat kartesius. Nah, setelah titik-titik tergambar pada posisi masing-masing, maka kita hubungkan secara berurutan. Dari P ke Q kita tarik garis, Q ke R ke S ke P. Nah, bangun apakah yang terbentuk? Ya, betul. Ternyata yang terbentuk adalah bangun datar trapesium. Sekarang, mari kita lanjut dengan menentukan titik tengah suatu ruas garis. Bagaimana cara menentukan koordinat titik tengah suatu ruas garis? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misal, ada titik A dengan koordinat XA, YA, dan B dengan koordinat XB, YB. Dari A, kita hubungkan ke B sehingga membentuk suatu garis lurus. Misalkan, ada titik T berada di antara tengah-tengah A dan B. T adalah titik tengah ruas garis AB dengan koordinat A, XA, YA, B, XB, YB. Dan kita misalkan koordinat T dengan XT, YT. Hubungan koordinat titik T terhadap koordinat titik A dan B dapat dinyatakan sebagai berikut. Karena T berada di tengah-tengah garis AB, maka XT adalah titik tengah dari XA dan XB. Sehingga
XT sama dengan XA ditambah XB dibagi 2. Sedangkan koordinat YT adalah titik tengah dari YA dan YB. Maka YT sama dengan YA ditambah YB bagi 2. Jadi, koordinat titik T adalah T sama dengan XA ditambah XB bagi 2 untuk X-nya atau absisnya. Dan ordinatnya adalah YA ditambah YB per 2. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui titik P adalah titik tengah dari ruas garis MN. Dengan koordinat titik M negatif 4,2 dan N 6,4. Tentukan koordinat titik P tersebut. Titik M dengan koordinat negatif 4,2 artinya titik M berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan M berada pada kuadran kedua. Sedangkan titik N 6,4 mempunyai jarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. N berada pada kuadran pertama atau kuadran 1. M kita hubungkan ke N membentuk suatu garis lurus. Jika P merupakan titik tengah dari garis MN, maka koordinat titik P dapat dicari dengan XM ditambah XN bagi 2 dan YM ditambah YN bagi 2. Sama dengan negatif 4 ditambah 6 bagi 2 dan 2 ditambah 4 bagi 2. Sehingga diperoleh 2 per 2 dan 6 per 2. Disederhanakan sama dengan 1,3. Artinya, koordinat titik P mempunyai absis atau X-nya 1 dan ordinat atau Y-nya 3. Jadi, koordinat titik P adalah 1,3. Nah, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menentukan koordinat titik tengah pada suatu ruas garis. Sekarang, mari kita lanjut dengan bagaimana cara menghitung jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius. Misal, diketahui titik A dengan koordinat XA, YA, dan B dengan koordinat XB, YB. Tentukan jarak titik A ke titik B. Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Titik A, titik B. Dari A kita hubungkan sebuah garis ke B. Jarak titik A ke B sama dengan panjang ruas garis AB. Mari kita tarik garis bantu. Dari A, kita tarik garis putus-putus sejajar sumbu X. Dan dari titik B, kita buat garis putus-putus sejajar dengan sumbu Y. Sehingga kedua garis tersebut akan berpotongan tegak lurus pada titik C. Dari titik A, kita hubungkan ke titik B, ke C, dan kembali ke A. Maka akan membentuk sebuah segitiga ABC, siku-siku pada titik C. Karena segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Pada gambar tersebut, AB merupakan sisi hipotenusa, sedangkan sisi AC dan BC merupakan sisi siku-siku. Sehingga
diperoleh AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena jarak A ke C atau panjang AC sama dengan XB dikurangi XA dan jarak B ke C sama dengan YB dikurangi YA, maka AB sama dengan akar kuadrat dari XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Jadi, jarak antara titik A dan B adalah AB sama dengan akar kuadrat dari XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Mari kita lihat contoh berikut ini. Diketahui koordinat titik P 2,1, Q 6,1, dan R 6,4. Tentukan jarak PQ dan PR. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika diketahui P 2,1 dan Q 6,1, maka jarak PQ adalah akar kuadrat dari XQ dikurangi XP kuadrat ditambah YQ kurangi YP kuadrat. Kita substitusikan bilangan koordinatnya sehingga diperoleh akar kuadrat dari 6 kurangi 2 kuadrat ditambah 1 kurangi 1 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 4 kuadrat ditambah 0 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi panjang PQ atau jarak P ke Q sama dengan 4 satuan. Sedangkan jarak PR sama dengan akar kuadrat dari XR dikurangi XP kuadrat ditambah YR kurangi YP kuadrat. Kita substitusi bilangan koordinatnya sehingga diperoleh akar kuadrat dari 6 kurangi 2 kuadrat ditambah 4 kurangi 1 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang PR atau jarak P ke R sama dengan 5 satuan. Nah, kalian sudah bisa kan bagaimana cara menghitung jarak 2 titik pada koordinat kartesius? Demikian penjelajahan hari ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.